Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Cahaya Injil, yang tentunya Injil terus bercahaya dan bersinar untuk menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik khotbah yang kuberikan tema terima kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, menerima kuasa Roh Kudus. Saya mengambil satu ayat dalam firman Tuhan, Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dari bacaan ini saya dan saudara melihat, saudara garis bawahi di situ bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa. Berarti orang biasa di sini adalah orang yang tak terpelajar. Jelas di sana dikatakan bahwa mereka tidak terpelajar, itu diketahui banyak orang. Mereka tidak punya kompetensi tertentu, mungkin menurut anggapan dan ukuran manusia. Memang dalam dunia selalu mencari keunggulan, kehebatan yang luar biasa. Yang berprestasi selalu dicari, yang bermutu selalu dikedepankan, tetapi mereka yang dianggap biasa-biasa saja menjadi pilihan nomor 2, atau bahkan menjadi pilihan yang berikutnya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Di tangan Tuhan, orang-orang biasa bisa berubah menjadi luar biasa. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana orang-orang biasa ini dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi orang biasa melakukan perkara yang luar biasa. Ketika Petrus dan Yohanes hendak sembahyang di bait Allah, didapatilah seorang yang lumpuh sedang berbaring di depan pintu gerbang indah. Lalu orang lumpuh ini kemudian menatap dan melihat Petrus dan Yohanes dengan satu pengharapan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari kedua rasul ini. Jadi sementara Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah, lalu ketemu dengan orang ini. Karena kebiasaan orang ini setiap hari ada di tempat itu, ia meminta sedekah kepada mereka dan bahkan atau banyak orang. Petrus menatap orang lumpuh itu, lalu berkata, "Lihatlah pada kami, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Seketika itu orang lumpuh itu berdiri dan berjalan-jalan mengikuti Petrus dan Yohanes sambil memuji-muji Allah. Peristiwa ini tentu menggemparkan seluruh Yerusalem, sebab mereka mengenal siapa orang lumpuh itu. Mereka tahu kok ia biasa duduk di pintu gerbang indah itu. Dia biasa duduk di bait Allah itu untuk meminta sedekah. Akibat peristiwa ini menyebabkan Petrus dan Yohanes ditangkap, dipenjara dan dihadapkan kepada mahkamah agama untuk dimintai keterangan, dimintai pertanggungan jawab atas kesembuhan orang lumpuh itu. Ini membuktikan bahwa mereka melakukan perkara-perkara ajaib karena ada Tuhan yang selalu beserta. Selalu ada Tuhan yang menyertai pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan. Setiap kita, saya dan saudara, kita terpanggil di dalam pelayanan, terpanggil di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kenapa? Kalau Roh Kudus turun atas saya dan saudara. Itulah yang pernah dialami oleh 120 murid. Dan itu terjadi sehingga mereka melakukan perkara-perkara ajaib, termasuk Yohanes dan Petrus di dalamnya.
Jadi ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa oleh Roh Kudus kita akan menerima kuasanya. Kata kuasa dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata dunamis atau dunamos, yang memiliki beberapa pengertian: kekuatan, kemampuan, kuasa, dan keajaiban. Dalam perjanjian baru, kata dunamis muncul sebanyak paling tidak 120 kali. Dari kata inilah muncul beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti dinamit, dinamo, dan dinamik. Dinamit artinya digunakan untuk meledakkan sesuatu, dinamo digunakan untuk menghasilkan listrik, sedangkan dinamik digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pasif dan selalu itu dia bergerak. Jadi dia bergerak terus dan dia tidak diam. Orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus akan memiliki kuasa, kekuatan, kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Petrus dan Yohanes telah menggunakan kuasa itu untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tadi. Namun kuasa Roh Kudus bukan saja mampu untuk melakukan mujizat keajaiban, tetapi kuasa itu juga memberikan kepada kita bagaimana saya dan saudara sanggup dan mampu untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup. Saya percaya Petrus dan Yohanes ketika berada di dalam penjara memang sulit rasanya. Memang secara akal sehat manusia itu adalah mustahil. Tentu mereka berada dalam tekanan yang berat, sama seperti Paulus dan Silas. Saat mereka berada di penjara di kota Filipi, mereka terbelenggu, tetapi apa yang mereka lakukan adalah memuji Tuhan di malam hari. Sehingga belenggu-belenggu penjara terlepas, rantai yang membelenggu mereka terlepas, dan penjara seketika menjadi goyang. Nah, oleh sebab itu, itulah pekerjaan Roh. Dia bukan hanya memberikan kuasa kepada kita, tetapi dia juga memberikan kemampuan untuk kita bisa menanggung apa yang kita alami, apa yang kita derita. Kita mampu berjalan dari perkara satu kepada perkara yang lain, sehingga kita melihat mujizat satu lepas kepada mujizat yang lain, pertolongan satu lepas kepada pertolongan yang lain. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dan terlibat di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana caranya supaya saya dan saudara menerima kuasa Roh Kudus itu? Nah, kita akan melihat bagaimana cara menerima Roh Kudus. Yang pertama, datang dengan percaya. Jadi yang pertama, datang dengan percaya. Markus pasal 5 ayat 28, dia berkata, perempuan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun itu, dia berkata, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah keyakinan iman yang dimiliki wanita ini. Ia percaya asal dapat menjamah jubahnya, ia pasti sembuh. Roh Kudus adalah janji Yesus bagi murid-muridnya. Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada mereka, kepadaku, dan kepada saudara sekalian. Apakah kita percaya? Banyak orang tidak menerima Roh Kudus karena memiliki penghalang dalam dirinya, yaitu keraguan atau ketidakpercayaan. Ingatlah, Tuhan tidak mencari orang kaya, mereka yang luar biasa, atau orang-orang hebat. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya, bukan kepada mereka yang kaya, bukan kepada mereka yang orang-orang hebat. Jadi untuk percaya saja, tentu siapapun bisa percaya, termasuk orang yang tidak bersekolah pun bisa. Nah, saya dan saudara tentu percaya. Jangan jabatan, jangan popularitas, jangan pangkat kedudukanmu, jangan sampai titelmu itu kemudian menghalangi. Itu menjadi semacam tembok. Itu membuat semacam kau gengsi untuk percaya Tuhan, sehingga kau tidak bisa mengalami jamahan Roh Kudus. Yang kedua, yang pertama, bagaimana cara kita menerima kuasa Roh Kudus? Yang pertama, datang dan percaya. Yang kedua, jangan menyerah. Dalam ayatnya yang ke-44 dari pasal 5 Markus tadi, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah ujung jubahnya. Dan jangan menyerah untuk menerima janji Allah. Terus maju, terus melangkah.
Hadapi semua kesulitan sampai engkau dipenuhkan. Roh Kudus tidak akan bisa dicurahkan bagi saya dan saudara. Karena saya dan saudara merasa lelah, merasa letih, kita menyerah dengan kehidupan ini. Terlalu banyak tantangan, terlalu banyak persoalan, kita berhenti. Saudara berkata, aku mau berhenti melayani Tuhan sajalah, aku sudah capek. Itu adalah bagian luar. Tetapi sebetulnya kuasa Roh Kudus bekerja luar biasa ketika saya dan saudara punya penyerahan penuh di dalam hidup kita. Jadi saya dan saudara kita menerima kuasa Roh Kudus. Jangan menyerah. Jangan berhenti sebelum saya dan saudara dipenuhkan. Jangan berhenti sebelum saya dan saudara belum mengalaminya. Teruslah berdoa sampai Roh Kudus memenuhi hati saya dan saudara. Yang ketiga, bagaimana saya dan saudara menerima kuasa Roh Kudus? Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, berusahalah untuk menjama Yesus, menjama ujung jubah Yesus. Di sana dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dalam ayat 44 pasal 5 Markus dan menjama jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Mengapa banyak orang tidak berhasil menjamanya? Sebab ia tidak semua orang butuh. Jadi ini yang membedakan. Ketahuilah saudaraku, hanya orang yang butuh berusaha untuk menyentuh, sebab mereka yang butuh apapun akan dipenuhi. Jadi sebab itu kita berusaha untuk menjama ujung jubah Yesus. Hanya orang-orang yang memang benar-benar perlu, benar-benar butuh. Saudara hari-hari ini butuh Roh Kudus memenuhi hidup saudara, atau saudara enggak butuh? Saya percaya saudara hari-hari ini membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan, jalan tertutup dibukakan, sakit penyakit disembuhkan, usaha yang mampet supaya dibuat maju. Amin. Untuk hal itu luar biasa. Apakah saudara butuh Tuhan? Apakah saudara butuh Roh Kudus memenuhi hidup saya dan saudara? Kenapa perempuan itu begitu nekat sekali? Seorang wanita loh, tetapi dia nekat untuk sampai menjama ujung jubah Yesus. Berarti dia butuh. Benar-benar dia memerlukan kesembuhan. Saya dan saudara miliki. Rusa kalau dia kekeringan air di hutan, maka dia akan mencari air di mana saja. Dia bahkan dia rela dan nekat untuk pergi ke laut. Dia berenang ke laut. Dia rela meminum air laut. Itu banyak kali aku saksikan dalam sebuah pelayanan di desa. Bagaimana ketika mengalami kemarau yang panjang, rusa dia keluar semua dari hutan. Mereka ada di tepi-tepi pantai. Untuk apa? Mencari minum. Betapa nekatnya mereka. Kenapa? Karena mereka butuh. Jadi saya dan saudara hari-hari ini butuh Roh Kudus, supaya kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Miliki sikap hati yang benar-benar membutuhkan. Yang terakhir, bagaimana kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Jangan hanya bawa diri, tapi bawalah juga hati kita. Banyak orang ke gereja hanya bawa dirinya saja, hanya bawa persembahannya saja, hanya bawa penampilannya, yang kemudian itu ditonjolkan dan dipersaksikan kepada banyak orang. Seolah-olah dengan penampilan dan gayanya itu dia berkata, lihat aku ini, aku berbeda daripada kalian semua. Tetapi tidak membawa hatinya, sehingga sia-sia. Dia datang dengan kelemahan, pulang tambah lemah. Dia datang dengan sakit penyakit, pulang tambah sakit. Dia datang dengan masalah, pulang tambah masalah. Kenapa? Karena dia tidak bawa hati. Dia hanya bawa aksesoris. Dia hanya bawa penampilan. Tetapi hati dan pikirannya kemana-mana. Dia tubuhnya duduk di gereja, tetapi kepikirannya dia jalan kemana-mana. Jadi ketika kita menyiapkan hati kita untuk kehadiran Roh Kudus, siapkan hatimu. Kau buka lebar-lebar, katakan, Roh Kudus masuklah dalam hatiku. Aku butuh engkau. Aku memerlukanmu. Maka sesungguhnya kita sedang tidak membawa diri saja, tetapi saya dan saudara membawa hati. Jadi ini luar biasa. Tuhan pernah menegur Israel, sebab Tuhan berkata, sebab hanya mulutnya saja memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi bayangkan itu. Ada orang bibirnya memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Hatinya kosong, hampa. Jadi bawa hati kepada Tuhan, sebab ke dalam hati Roh Kudus akan diberikan dan dicurahkan. Haleluya. Jadi bagaimana saya dan saudara mengalami kuasa Roh Kudus? Yang pertama, datang dengan percaya, tidak ragu. Dan yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, berusahalah untuk menjamah Yesus.
Berusahalah untuk sampai kita benar-benar ketemu dan kita dapat. Dan yang keempat, jangan hanya bawa diri, tetapi bawa hati, siapkan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menguatkan saya dan saudara di dalam cahaya Injil. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami benar-benar membutuhkan dan kami sangat rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Hari ini kami berdoa, kami dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus memenuhi kami, Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Dan perjalanan kami aman sentosa sampai tujuan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Allah dalam cahaya Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.